berat kalau harus dampingi di rumah. Kita pakai logika, bukannya kalau bersyukur Allah janji kenikmatannya itu tambah, ini kok nggak tambah, nikmatnya malah berat. Karena elemen syukurnya hanya di level lafaz, ya. Karena elemen syukur itu harus ada 3. Di lisani, ya, pada lisan kita. Yang kedua di qalbi, di hati. Dan yang ketiga di amali, di perbuatan. Baru nanti kalau 3-tiganya ini kita tunjukkan kepada Allah bahwa kita bersyukur, baru kita akan rasa tambahan nikmatnya. Nah sekarang kita bahas dulu ya, bismillahnya. Yang pertama misalnya di lisani, ini mah gampang, semua orang bisa 1000 kali. Ya, alhamdulillah, alhamdulillah. Habis sholat pasti ibu juga baca, ya kan? Habis makan juga baca, ya kan? Makan kadang-kadang kita guyon. Sekarang di rumah sama anak-anak bahasa Arab. Sebelum makan bismillah, setelah makan alhamdulillah, bahasa Arab semua gitu. Nah, ada tidak di sana alhamdulillah sering ucapkan beres. Pertanyaan kedua, ibu itu sudah syukurnya sudah sampai di qalbu. Gimana cara ngecek? Atau gimana cara membuat syukur itu sampai di qalbu? Karena Nabi Adam bingung, ya Allah nanti gimana saya bingung. Udah tenang aja, kamu ikuti petunjukku. Gak akan ada orang yang takut dan bingung. Gak akan sedih dan takut, gak ada. Nah, jadi kalau kita itu ada perasaan takut gitu ya, gimana nanti anak-anak ini menghafal sekolahnya dan itu, berarti masih dipertanyakan ini kok bisa gitu. Karena orang beriman itu gak ada takut sedih selama dia mengikuti petunjuk Allah. Sama sekarang gini, sebutkan satu hal yang patut kita syukuri pagi ini. Apa? Sehat. Terus apa lagi? Bisa melihat, apa lagi? Bisa mendengar. Teman-teman yang bisa mendengar. Satu grup ini saudara semua, satu aja mewakili yang lain. Masih hidup, betul. Nah ini bagusnya. Orang Arab itu, orang Indonesia kan kalau ditanya apa yang harus patut disyukuri paling besar, iman, Islam, kan gitu rata-rata. Mati-mati juga begitu, terutama rasa syukur iman Islam. Kalau orang Arab ditanya apa yang disyukuri paling ini, hidup, nafas. Karena selama masih hidup, selama nafas, segala khilaf masih bisa tobat. Gitu. Orang Arab tuh gitu. Jadi kalau sudah nafas sudah sampai di leher, udah bisa tobat kan gitu. Mereka itu hidup, masih hidup tuh luar biasa. Nah pertanyaannya gimana caranya supaya sehat? Nah apalagi mata, melihat, nafas itu bisa ada rasa syukur di hati, gimana caranya? Caranya sederhana. Yakini bahwa apa yang kita syukuri hari ini tidak diberi ke semua orang. Contoh, mensyukuri, saya pengen nih rasa, saya pengen sehat saya ditambah oleh Allah, maka syaratnya saya harus bersyukur, kan gitu. Tapi gimana cara bersyukur? Satu, alhamdulillah saya sehat, ya di sana. Sampai di hati, harus hati gimana? Yakini bahwa saat ini kita duduk sehat di sini, ratusan orang, ribuan orang terbaring di rumah sakit. Padahal yang terbaring itu mungkin ilmunya lebih tinggi, sedekahnya lebih banyak, ya mereka mungkin ulama, mereka mungkin ustaz. Sementara kita apa ini? Kita ini hafalan gak ada, bacaan Quran masih putus-putus, ya mata juga masih jelalatan kemana-mana, sedekah juga paling kecil, buka dompet rupiah yang paling kecil yang diambil. Kita bukan siapa-siapa, tapi Allah kasih sehat. Sementara orang yang amalannya lebih bagus, mungkin kan nggak sakit. Kalau kayak gitu patut syukur nggak? Ya, jadi yakini apapun itu ya. Misalnya ibu sekarang, alhamdulillah saya bersyukur anak saya bisa masuk rumah tahfiz. Yakini bahwa banyak orang tua yang ingin anaknya menghafal Quran, nggak bisa. Ada aja kendalanya. Allah belum izinkan, itu banyak sekali. Dengan gitu kan langsung dirasa hati ini, wah iya ya benar ya, ini harus disyukuri. Sudah sehebat itu pun belum ditambah sama Allah kenikmatannya di surat At-Tahrim itu. Kenapa? Karena harus yang sampai fi amali. Tunjukkan kepada Allah syukurnya sampai di level perbuatan. Gimana caranya menunjukkan kepada Allah bahwa kita bersyukur terhadap nikmat itu? Caranya gimana? Ikhlas. Ikhlas. Saya ikhlas anak saya nggak sekolah lagi rumah tangga, saya ikhlas. Gimana? Mendampingi.
mendampingi, mendukung. Mau kasih tips lagi? Enak banget ya kalau tips-tipsnya. Tipsnya supaya kita bisa sampai di level amal di syukurnya adalah lakukan amal kita sesuai fitrahnya. Contoh, punya paru-paru yang sehat, bersyukur gak? Maka perlakukan paru-paru kita sesuai fitrahnya. Contohnya ya, bapak-bapak misalnya, fitrahnya paru itu tidak diisi asap, tidak dikasih panas rokok, tidak dikasih nikotin. Itu fitrahnya paru. Maka lakukan sesuai fitrahnya. Allah sudah ciptakan begitu, jaga. Bagaimana kita mau ngomong bahwa saya bersyukur terhadap kesehatan saya, terus kita merokok? Gimana caranya? Nanti kalau sakit parunya terus bilang, wah Allah gimana ya, kasih saya ujian apa? Kan ada ayatnya di Quran itu bahwa semua kebaikan datangnya dari Allah dan keburukan itu akibat perbuatan manusia sendiri. Allah nggak pernah jahat. Jadi jangan pernah bilang saya sakit paru-paru saya ini dapat ujian dari Allah. Ujian apa? Enak aja ngomong-ngomong ujian, itu salah kamu sendiri gitu. Padahal saya sudah bersyukur sebelumnya, alhamdulillah, walaupun saya ngerokok, kalau saya sehat, itu gimana caranya? Nggak nyambung gitu ya. Syukurnya itu nggak nyambung antara mulut dengan perbuatannya. Makanya syukur harus sampai di amal. Nah ini penting kita pahami. Kita ibu-ibu yang hadir hari ini kan berarti putra putrinya semua sekolah di rumah hafiz 9 kan, dalam rangka menghafal Quran, dalam rangka apa menjadi ahli Quran. Insya Allah nanti kan luar biasa. Ini sudah tahu nggak apa hadiahnya Allah untuk orang tua yang punya anak-anak menghafal Quran? Mahkota dari cahaya satu, yang kedua jubah kemuliaan sampai seluruh negara itu takjub, bahkan yang dikasih jubah pun bingung kenapa saya dikasih jubah ini gitu. Ini karena anak-anakmu. Ada dua kaidah dalam Islam yang dipandang itu sama-sama diawali dengan kata khairukum. Mana dengar bu? Khairukum, yang terbaik di antara kalian. Khairukum yang satu adalah man ta'alamal Quran wa 'allamahu, ya, yang belajar Quran dan mengajarkannya. Yang kedua, khairukum fa'anfa'ahum linnas, bermanfaat bagi orang lain. Jadi belajar Quran sama manfaat orang lain itu levelnya sama, membuat kita menjadi orang yang terbaik. Ini luar biasa. Nggak ada tuh belajar matematika, belajar fisika gitu. Belajar Quran. Nah, sekarang pertanyaannya, kita punya putra putri yang ada di rumah hafiz 9. Ini kita cek sendiri nih hati kita ini menyenangkan gitu ya, menenteramkan kata ibu tadi ya, bikin damai atau malah bikin pusing, bikin berat gitu. Padahal janji Allah barang siapa yang bersyukur dia akan ditambah nikmatnya. Kok gak datang nikmatnya? Tuh. Nanti perlu dicek, apakah lisannya kurang melafazkan, ataukah hatinya belum sadar bahwa banyak orang lain yang pengen punya anak menghafal Quran itu nggak bisa. Kita ini bahkan ulama-ulama sendiri, putranya Felix, anaknya Felix Shaw yang putri, terus putranya Tebet, siapa Tebet Ustaz di Tebet 212 itu? Ustaz Bahtiar Nasir. Itu kan kakak angkatan sama adik angkatan dengan anak saya gitu ya. Kita waktu ngobrol itu, anak saya duluan masuk, baru beliau. Nah, itu ngobrol gitu. Di mata orang saya bisa besar, gitu ya, kata beliau besar dari sama Ustaz Bahtiar. Di mata orang saya bisa besar. Mungkin antum, saya kan enggak, saya itu bukan lulusan pondok, saya pernah mondok tapi enggak mondok yang kayak zaman sekarang yang serius gitu. Terus saya juga dokter gigi, saya bukan sekolah di madrasah gitu. Saya orang umum lah di bidang dakwah, dianggap orang umum. Dibanding Ustaz Felix Pokok ini, mereka jauh lebih kompeten di bidangnya di dunia dakwah. Tapi beliau bilang, level saya untuk mendapatkan anak, untuk bisa anak saya menghafal Quran itu sulitnya sama mati.